Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Tidak hadir acara debat TV One bareng Caimin dan Mahfud MD. Gibran ya mengatakan itu debat resmi. Dia mengatakan seperti itu begitu kan. Artinya apa? Bling-bling sayur hari ini ya sudah dipastikan ciut mereka begitu kan ya. Sudah dipastikan kalah mereka. Karena apa? Karena di satu sisi melihat dengan ya potensi-potensi dari cawapres dari dari Caimin, dari Pak Mahfud itu sangat luar biasa begitu. Dan bahkan kalau Gibran itu datang jelas mereka begitu kan ya akan ya seolah-olah disindir mereka terkait dengan ibu-ibu hamil ya, asam folat, asam sulfat di situ ya mereka akan disindir begitu kan. Makanya saya kira debat-debat seperti itu tidak mungkinlah si bling-bling sayur itu datang begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya melihat potensi-potensi dari Gibran itu ya kecut, asam, ciut di situ begitu kan. Bahkan debat-debat di KPU saja nanti begitu kan akan tahu sendiri bagaimana gagasan-gagasan dari seorang Gibran di situ. Banyak muncul spekulasi begitu dan bahkan satu sisi mengatakan ya debatnya sudah ditiadakan ya debat cawapres itu begitu kan ya. Karena pada kenyataannya debat itu hanya ya debat capres dan cawapres sama-sama hadir di situ begitu. Sama-sama mendampingi begitu. Akhirnya kan tidak ada begitu kan. Inilah yang menjadi spekulasi di situ. Ini tidak hadir di acara debat TV One bareng Caimin dan Mahfud MD ya Gibran. Itu debat resmi ya. Itu bukan debat resmi. Kira-kira seperti itulah. Tapi lihat saja ya bisa dirujak lah kalau datang begitu kan ya, sedangkan narasi-narasi dari Caimin, narasi dari Pak Mahfud MD sangat luar biasa di situ begitu. Ini menjadi catatan penting kepada Gibran ya sebagai calon wakil presiden ya, ya seharusnya datanglah di acara-acara tersebut. Sosokan nanya resmi, dia aja calon wapres pakai jalur nggak resmi. Kualitas belimbing sayur ya kena asam sulfat, emang ya begonya nggak bisa dianulir katanya begitu. Emang kenapa kalau debat resmi? Takut katanya ya. Sering sih sebenarnya acara-acara Gibran itu tidak hadir begitu kan. Kenapa? Ya walaupun diundang tidak mungkinlah mereka hadir di situ begitu. Karena sudah tahu bahwa bagaimana yang sebenarnya terjadi begitu kan. Ini saya yang sebut katakan dari tadi bahwa dari komentar-komentar sini. Gimana sih Pak Ridwan Kamil ya dialog di kampus nggak datang, alasan mulu sekarang di TV ya juga nggak datang-datang Gibran. Masa mau joget-joget doang? Astagfirullah ya. Semakin memberikan alasan untuk tidak menghadiri debat, maka semakin kita tahu kapasitas otak belimbing sayur sangat minim dan ide gagasan. Sudah banyak komentar-komentar netizen seperti itu begitu. Artinya gagasan-gagasan Gibran selama ini ya seolah-olah tidak nampak di publik di situ begitu. Wajar kalau debat sana sini mereka takut begitu kan. Bahkan ya TKN Prabowo saja begitu kan ya. Tim pemenangan dari Prabowo saja itu sudah seperti itu. Bagaimana mungkin kita menjadi cawapres yang baik, cawapres yang punya gagasan, toh pada hakikatnya diundang sana sini ciut mereka begitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda di situ? Ya di situ mengandalkan ya apa ya istilahnya mengandalkan bapak lah begitu. Tergantung dari Pak Jokowi nantinya begitu ya. Semakin memberikan alasan untuk tidak menghadiri debat, maka semakin kita tahu kapasitas otak belimbing. Gitu pakai sesumbar ya, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Taunya si belimbing sayur rontok duluan ya, udah gitu pendukungnya yakin menang satu putaran lagi ya. Ya memainkan survei-survei yang muncul selama ini di situ begitu kan. Ya menang satu putaran katanya begitu. Coba bayangkan kalau kita melihat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini tidak ada mengatakan antek-antek asing begitu kan. Dia kan lihat saja yang dibicarakan adalah Pak Jokowi. Saya bersama Pak Jokowi, saya bersama Pak Jokowi. Apa yang dilakukan Gibran? Ya tidak ada narasi-narasi yang baik ya bagi wawasan-wawasan untuk masa depan di situ begitu. Bangsa kita ya bagaimana ya berada di tangan Prabowo dan Gibran. Ditanya soal masalah lingkungan, ditanya masalah soal food estate, ditanya masalah soal berbagai macam kesejahteraan bagi bangsa, jawabannya ya tidak nyambung mereka begitu. Apa yang harus kita lakukan begitu kan? Ini banyak sekali pro dan kontra ya.
Tidak hadir acara debat TV One bareng Caimin ya dan Mahfud MD, Gibran mengatakan, wah itu bukan debat resmi ya katanya. Itu debat resmi, tanya jawab ya. TV One menggelar kegiatan dialog interaktif ya bertajuk Mencuri Hati Kaula Muda dalam program siarannya menuju pemilu. Dialog tersebut direncanakan mengundang masing-masing kandidat calon wakil presiden cawapres perhelatan di Pilpres di 2024. Diketahui terdapat 3 cawapres yang telah terdaftar resmi oleh KPU, yakni cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 2 ya Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor 3 Mahfud MD. Dari sumber TV One, ketiga kandidat cawapres itu terkonfirmasi hadir mengikuti dialog interaktif itu yang disiarkan secara langsung oleh TV One. Bahkan di satu sisi, namun saat menjelang dialog interaktif itu berlangsung, Gibran Rakabuming Raka mengkonfirmasi ketidakhadirannya dalam kegiatan itu. Pasangan dari Prabowo Subianto didapati ya tengah mengikuti kegiatan deklarasi pergerakan perempuan muda Nahdien perdana yang berlangsung pada ya Rabu sekitar pukul 19 WIB di Hotel Grand Shahid Jakarta. Itu masalah soal debat loh begitu kan. Tidak hadir seperti ini begitu kan. Bagaimana dia sok-sokan ya mengatakan apakah debat saya akan datang debat resminya begitu. Katanya begitu. Jadi kalau datang di debat resmi semakin dirujak oleh netizen di situ begitu. Artinya kalau ya gagasan-gagasan itu dikeluarkan, debat cawapresnya di situ didampingi capres di situ, lalu kemudian memberikan narasi-narasi itu, saya yakin ya Gibran akan belepotan begitu kan. Salah mengucapkan itu ya. Untunglah ya di satu sisi kalau briefingnya di briefing apapun begitu kan, kalau sudah ya karakternya seperti itu tidak bisa mereka. Bahkan saya menganggap bahwa Gibran itu nantinya bisa saja jualan kartu sana sini begitu, sembako murah, lensia dan sebagainya begitu. Saya kira hanya jualan kartu di situ. Orang melihat bahwa wah belimbing sayur kok seperti itu begitu. Tidak jauhlah dari karakter dari seorang ayahnya. Bahkan politik-politik Pak Jokowi selama ini kalau diterapkan di Indonesia semakin dari tahun ke tahun kan berbeda mereka begitu ya. Pasangan dari Prabowo Subianto ini didapati tengah mengikuti kegiatan deklarasi pergerakan perempuan ya. Tim TV1news.com menghadiri kegiatan deklarasi itu turut mengonfirmasi ketidakhadiran Gibran pada diskusi interaktif bertajuk Mencuri Hati Kaula Muda. Itu debat resmi, kata Gibran kepada TV1 News menjawab pertanyaan ketidakhadiran dirinya dalam diskusi interaktif tersebut. Bahkan ya Ganjar dia digempur-gempurkan begitu kan ya. Ya mending hadir di acara di debat resminya kata Gibran di situ begitu. Tapi dari kenyataan hal-hal seperti ini sudah kelihatan bahwa mereka sudah ciut ya apa yang harus kita berikan kepada masyarakat, gagasan-gagasan apa. Coba bayangkan ya, masyarakat sudah muak dengan hal-hal seperti itu begitu. Diundang sana sini tidak hadir, diundang sana sini tidak hadir. Padahal ini kesempatan sebagai anak muda, representasi anak muda di situ ya untuk menjadi cikal bakal bagaimana seorang pemimpin itu diminati untuk anak-anak muda. Tapi pada kenyataannya ya ciut begitu kan ya, asem di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.